Shalom buat kita semua. Ya, kembali lagi dalam channel ini. Hari ini saya akan mau menanggapi, mau meresponi suatu pernyataan dari salah satu Madogea. Ya, orang Nias pastinya sesuai dengan marga saya. Jadi saya tertarik untuk meresponinya. Saya nggak pernah, kalau di Nias ya, saya nggak pernah lihat Islam. Tapi waktu SMA ada beberapa teman saya yang Islam. Yang Islam itu ada perempuan, ada laki-laki juga. Kemudian saya nggak tahu, namanya juga anak sekolah ya, karena guru saya juga Kristen kan. Nah, dan ada di situ juga guru Islam. Nah, mereka baru damaikan kami di situ, katanya itu nggak boleh. Fanatik ya, kalau Kristen Protestan itu nggak mau tahu agama yang lain, nggak mau tahu nabi atau hamba Allah. Yang penting masih kuat sama prinsip yaitu Tuhan Yesus gitu. Jadi kita tahu bahwa mana yang benar, mana yang tidak benar. Apakah Kristen benar, apa Islam benar. Tapi keyakinan saya itu Islam yang paling benar. Yang saya rasakan di situ, keimanan juga makin baik, bukan seperti dulu. Kalau seperti dulu saya nggak gereja, tapi sekarang ke masjid, sholat setiap hari. Karena kalau di Kristen kan nggak mau tahu itu iman seperti apa, ibadah mereka itu asal-asalan. Terus kalau di Islam kan wudhu dulu, terus sholat, berdoa. Kan kalau di Kristen nggak ada itu, paling 1 minggu udah baru ibadah seperti itu. Nah, sebelumnya itu saya nggak ngasih tahu berapa tahun, ada 3 tahun sebelum itu saya belum kasih tahu mereka. Nah, itu pun mereka tahu itu, mereka nggak tahu mengerti itu, nggak mengerti Islam. Apa itu Islam? Yang penting saya ngomong Islam ya, Islam. Karena mereka yakin itu cuma satu doang agama, yaitu hanya agama Kristen. Yang bisa masuk surga gitu, Kristen, yaitu yang disembah Tuhan Yesus, itu Tuhan. Nggak tahu mereka Islam. Nah, saya pelan-pelan kasih tahu, mereka belum paham-paham. Kemudian ibu saya masuk ke Jakarta, mau ke Jakarta karena saya mau wisuda juga kan. Nah, dia ke Jakarta, baru dia tuh bareng adik saya yang namanya Gusman. Nah, saya kasih tahu di situ, sebenarnya saya udah masuk Islam, udah lama, hampir udah 3 tahun sama begitu sama mereka kan. Mereka nggak ada jawab apa-apa. Katanya ya udah, yang kalau seperti itu yang penting bagaimana keyakinan kamu lah, itu yang kamu ikuti. Walaupun dulu Kristen seperti ini yang kita jalankan, ya kalau misalnya kamu itu keyakinan yang benar, ya udah silakan jalankan dengan baik, katanya gitu. Nggak ada kendala. Tapi yang menjadi kendala lainnya itu sama saudara-saudara yang lain. Jadi dibenci saya, dibenci karena sangat fanatik mereka. Dibencinya itu karena Islam itu katanya menghina-hina Kristen. Kemudian Islam itu suka ngebom gereja di mana-mana. Terus suka menyiksa orang Kristen. Terus kalau ada salah Kristen langsung dibunuh atau dipotong leher, seperti yang mereka lihat di video di media sosial. Jadi mereka anggap itu berarti Islam itu yang bunuh, bukan orang lain lagi. Nah, seperti itu. Itu secara lisan. Tapi kalau secara tubuh, tapi nggak ada itu kalau secara tubuh. Dulu kalau di kampung saya itu kan mayoritas Kristen semua ya. Jadi cara mereka itu ya menunjukkan ini, ini Tuhan sebenarnya. Kalau kamu nggak gereja berarti kamu nggak selamat. Kamu nggak diberkahi Allah, Tuhan katanya. Kamu nggak diberkahi sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu gereja diberkahi, kamu dikasih rezeki. Nah, begitu. Itu ajaran orang tua. Nah, kemudian kalau kamu nggak gereja, kamu nggak pinter nanti kalau sekolah, katanya gitu. Makanya makin kekeh saya. Berarti ini yang sebenarnya. Ini Tuhan sebenarnya. Saya nggak tahu kalau Kristen itu menyesatkan gitu. Padahal menyesatkan. Kenapa kita sembah salib? Ya kan? Kan salib itu udah tahu itu musyriknya itu. Saya nggak tahu dulunya itu. Tapi karena arahan orang tua, saya ikuti terpaksa. Tapi setelah itu saya masuk Islam, ya itu saya nggak mau tahu lagi itu
kayu itu sama begitu. Semenjak udah Islam, ya saya kekeh sama Allah satu, yaitu Rasul, para nabi-nabinya, percaya di situ, percaya kepada Ismail, Ishak gitu, Ibrahim, ya kan. Kalau di Kristen nggak ada itu, nggak percaya itu. Siapa itu? Yang penting yang satu aja itu, yaitu Tuhan Yesus. Kalau satu ya satu, katanya gitu. Lah makanya saya kekeh, oh berarti kalau Tuhan itu ini ya orang ya. Jadi semenjak saya belajar di Islam, kenyataannya beda jauh sebenarnya, beda jauh. Berarti udah diatur dalam Islam itu bagaimana ibadah yang sebenarnya. Tapi kalau di Kristen itu sangat jauh beda lah. Kalau perbedaannya yaitu ini tadi, agama itu beda. Kalau ada yang bilang itu agama sama, itu salah. Nah, perbedaannya itu mulai dari ibadahnya, mulai dari tutur katanya, mulai dari orang-orangnya juga. Kalau di Islam teratur ibadahnya dari pagi sampai sore. Terus kalau hari Jumat sholat Jumatan. Tapi kalau di Kristen enggak teratur. Mulai dari jalannya ke gereja asal-asalan. Terus nggak ada batas-batasnya perempuan sama laki-laki. Kalau di Islam ada batasnya. Ini saf perempuan, ini saf laki-laki. Kalau perempuan ke belakang, cowok di depan. Kalau di Kristen nggak ada. Di situ yang paling salah itu Alkitabnya. Alkitabnya itu pakai tulisan tangan. Biasanya kalau bahasa Ibrani itu pakai bahasa Arab, sama dengan kayak Al-Quran. Nah, kalau di Kristen banyak yang dirubah-ubah, ya kan? Misalnya nih harus kita percaya kepada Tuhan, nah itu dirubah, percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan? Berarti harusnya yang sebenarnya percaya kepada Tuhan, nah ini tidak, percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dirubah pasalnya, pasal-pasal itu atau ayat-ayat Alkitabnya itu. Seperti dilarang dalam Alkitab itu jangan memakan yang tidak halal, yaitu babi. Kenapa makan babi? Memang di Alkitab ada itu, jangan memakan babi. Ke gereja nggak ke gereja itu masa bodoh aja saya. Main volley kerja saya, main bola, main sama teman-teman. Teman-teman bisa lihat tadi ada satu nggak tahu durasi keberapa, dia bilang dia jarang ke gereja. Ini bahasa mana? Jarang ke gereja atau tidak pernah ke gereja? Itu masalah dia ya. Dan juga dibilang juga kalau di Kristen itu asal-asalan, nggak mau tahu tentang iman. Terus bilang kalau hari Minggu itu hanya ibadahnya di situ aja. Nah, saya tanggapin ini. Kamu harus paham, harus mengerti. Dan kalau memang kamu malas untuk ikut persekutuan, ibadah, ya sudah gitu loh. Karena gini, di beberapa dominasi gereja itu memberikan waktu-waktu tertentu di mana mereka memberikan hari-hari lain selain di hari Minggu, hari Sabat ya kalau kita bilang. Nah, ada ibadah pemuda, ada komsel, ada kaum ibu, kaum bapak, ada ibadah keluarga dan seterusnya. Jadi kamu punya pemikiran jangan seprimitif itulah, malu. Oke? Nah, terus bilang imannya itu nggak mau tahu soal iman. Halo, kalau orang Kristen tidak mau tahu tentang iman, keselamatannya seperti apa Gea? Sembah salib. Memang Kristen mana yang sembah salib Gea? Kamu jangan ngada-ngada. Kalau kamu waktu iman yang lama, kamu nggak belajar baik, nggak pintar-pintar, nah kamu jangan ngarang. Nah, masalahnya nanti kamu makanan yang haram tapi dihalalkan. Ya, kamu bisa cek di surat Al-Maidah 3. Terus surat di Al-Baqarah ayat 173. Ya. Terus di Al-Qur'an Al-An'am 119. Ada. Jadi kamu jangan ngawur ya. Ya. Ini tanggapan saya buat kamu.